Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi saudara-saudaraku yang mendengarkan atau yang melihat video ini di pagi hari. Dan selamat siang bagi saudara-saudara yang mendengarkannya di siang hari. Selamat sore bagi saudara-saudara yang mendengarkannya di sore hari. Dan juga selamat malam untuk semua saudara-saudaraku yang mendengarkan atau yang melihat video ini di malam hari. Saudara, pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu topik, yaitu narkoba. Bagaimana caranya agar kita dapat berhenti menggunakan atau mengkonsumsi narkoba? Bagaimana caranya agar kita dapat bersih dari kimia narkoba? Inilah yang ingin saya bagikan untuk saudara-saudaraku, karena perlu kita ketahui, perlu saudara-saudara ketahui bahwasanya saya juga Benget Hutasowit adalah pengguna aktif. Ya, pengguna aktif. Bahkan sudah sampai di titik akhlak yang tidak sehat, saudara. Sehingga pada satu ketika saya sudah terlalu jenuh, terlalu capek untuk memakai narkoba itu. Dan karena saudara, saya juga berpikir bahwa tidak ada gunanya dan tidak ada artinya jika itu saya teruskan. Oleh karena itu, satu ketika saya berdoa, saya menangis kepada Tuhan supaya Tuhan menolong saya untuk saya dapat meninggalkan atau menanggalkan narkoba dari kehidupan saya. Sehingga saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada saya dengan kata kunci. Kata kuncinya adalah mau. Kata kuncinya atau passwordnya adalah mau. Mau meninggalkan narkoba, mau meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Karena ketika seseorang sudah menggunakan narkoba secara berlebihan atau atau yang terlalu banyak begitu, dan dengan sendirinya pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran kita adalah menjadi pikiran-pikiran yang kotor, menjadi pikiran-pikiran yang tidak sehat, sehingga timbullah nanti satu masalah demi masalah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk segera tinggalkan narkoba. Bagi saudara yang melihat video ini dan masih menggunakan narkoba seperti sabu, putau, inex, obat-obatan dan lainnya, ganja, dan juga tembakau sintetik atau gorila, segera tinggalkan saudara. Karena hal itu, karena semua jenis narkoba itu tidaklah baik bagi kehidupan rumah tanggamu, bagi kehidupanmu sehari-hari, bagi hubunganmu dengan Tuhan. Itu tidaklah baik. Nah, mungkin saudara berkata, Bapak tidak tahu sih, saya ini permasalahan-permasalahan yang saya alami saat ini begitu banyak. Begitu luar biasa banyaknya pencobaan yang sedang saya alami. Itulah sebabnya saya mempergunakan narkoba itu. Itulah sebabnya saya menghisap sabu. Itulah sebabnya saya meminum minuman keras, supaya saya bisa melupakan setiap permasalahan saya. Ingat saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, ingat ya, di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak harus lari memakai narkoba, tidak harus meminum minuman keras, tidak harus mengisap ganja, tidak harus mengisap tembakau sintetik atau tembakau gorila, tidak harus menekan atau menelan Inex atau obat-obatan lainnya. Jadi saudaraku, mungkin ada juga yang berpikir seperti ini. Gampang bagi Bapak untuk mengatakan bisa keluar. Tapi saya buktinya bisa keluar. Saya pemakai aktif. Mungkin kurang lebih daripada 15-20 tahun saya menggunakan narkoba. Ganja, Inex, sabu, dan minum-minuman keras. Tetapi semua itu bisa saya tinggalkan karena kata kuncinya sudah saya pegang, yaitu kuncinya adalah mau. Dan juga saudara mungkin berpikir di dalam Alkitab, kan Pak, tidak ada larangan untuk memakai narkoba. Memang secara signifikan di dalam Alkitab tidak ada dikatakan jangan kamu memakai sabu, jangan kamu memakai putau, jangan kamu memakai Inex. Tapi di sana dikatakan seperti di Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh dan bir adalah pemicu pertengkaran. Tidaklah bijak siapa yang sesat karenanya. Jadi bir adalah pemicu, anggur adalah pemicu sehingga kita mabok-mabokan. Demikian juga narkoba. Itulah pemicu sehingga kita setiap melihat perempuan atau istri orang, kita selalu sange. Kita selalu ingin menggauli istri orang. Itulah penyebab daripada sabu itu. Maka tidaklah bijak siapa yang sesat karenanya. Itu Amsal 20 ayat 1 mengatakan. Di dalam Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk karena anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Maksudnya roh Tuhan. Jadi kalau kita sudah memakai atau mempergunakan narkoba atau mabuk, di sana dikatakan karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Atau dengan kata lain, karena kemabukan menimbulkan hawa nafsu. Jangan pernah kita pungkiri saudara. Ketika kita memakai sabu, disitulah kita mulai berhayal. Hayalan kita mulai tingkat tinggi. Sehingga kita melihat rumput tetangga, kata orang dunia. Sehingga kita melihat istri orang lebih cantik daripada istri kita. Sehingga timbul niat-niat di hati kita untuk mendapatkan istri orang. Itu real. Itu yang pernah saya alami. Dan kebanyakan saudara-saudara saya, teman-teman saya dulu, yang bahkan sekarang mereka sudah bertobat, bahkan mereka yang sudah bisa membuat narkoba pun sekarang sudah bertobat. Mereka sudah bisa buat putau, produksi putau, mereka sudah bisa produksi sabu. Tetapi puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan dan karena mau, dia dapat. Saudara-saudara saya yang dulunya pemakai aktif, mereka dapat bertobat dan meninggalkan. Jadi saudaraku, jangan pernah katakan di Alkitab tidak ada. Yang terakhir, Titus 2 ayat 3. Demikian juga kamu ajarlah perempuan-perempuan yang tua supaya mereka hidup saleh. Jangan memfitnah orang, jangan menjadi pecandu anggur, tetapi hendaklah mereka mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi bukan untuk laki-laki saja, bukan untuk anak muda laki-laki, atau bukan untuk orang tua laki-laki, tetapi untuk perempuan. Hampir sekarang 50-50 pengguna narkoba di Indonesia ini adalah laki-laki dan perempuan. Jadi saudaraku, kenapa saya membuat video ini? Supaya
anak-anak bangsa, generasi-generasi penerus kita tidak lagi terjerat narkoba. Jadi saudara, jangan pernah berpikir untuk mengandalkan kekuatanmu untuk meninggalkan narkoba. Tetapi haruslah kau berdoa kepada Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus. Supaya Tuhan atau Roh Kudus, Rohnya yang kudus, membantu, menolong saudara untuk meninggalkan narkoba. Saya yakin dan percaya ketika Anda tulus meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kata kunci mau tadi kepada saudara. Memberikan password mau tadi kepada saudara. Ketika sudah Tuhan yang memberikan password mau tadi, maka saudara pun akan mau meninggalkan narkoba. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya video ini bermanfaat buat saudara-saudaraku terkasih. Ingat saudara, jangan pernah minder bahwasanya Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari orang berdosa. Karena orang berdosalah yang membutuhkan pertobatan. Karena orang berdosalah yang ingin dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga supaya mereka bertobat. Karena orang berdosalah yang ingin diobati. Orang sehat tidak butuh tabib, tetapi orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.